Hey semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken Chapter 248 sampai 249. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah menjadi dewa absolut melebihi Veldanava. Dan kita juga akan diperlihatkan Rimuru yang datang ke dunia asalnya untuk menyelamatkan dirinya di dunia itu. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Dan pada saat ini, Rimuru pun akhirnya membuka matanya. Rimuru telah dilemparkan jauh di akhir masa depan, di mana waktu berhenti mengalir dan dunia telah berakhir. Di satu sisi, Ciel telah hidup ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu Rimuru terbangun. Rimuru pun sangat marah karena kalah melawan Yuki, tapi Ciel berkata, "Anda tidak kalah, Yuki tidak bisa menghancurkanmu." Tapi menurut Rimuru, itu tidak ada artinya jika hanya dirinya yang selamat. Karena ini adalah akhir dunia, Rimuru pun tidak tahu harus berbuat apa. Ciel berkata, karena begitu banyak waktu telah berlalu, ada sejumlah besar, bahkan sangat besar, energi Turnul yang telah tersimpan di ruang tak terbatas. Dari energi itu, Anda dapat menciptakan dunia hingga puluhan ribu kali lipat. Anda juga dapat menduplikat orang-orang yang Anda sayangi. Rimuru pun sangat terkejut dengan perkataan Ciel yang sangat membagongkan gitu pak. Tapi menurut Rimuru, dengan menduplikat orang yang Rimuru sayangi, tetap saja itu bukan mereka yang sebenarnya. Itu semua adalah sebuah kepalsuan. Rimuru pun berteriak dengan marah. Ciel dengan tenang berkata, Anda masih belum dikalahkan oleh Yuki. Anda hanya perlu pergi dan mengalahkannya sekarang. Ciel mengatakan itu seolah-olah itu sangat mudah. Rimuru bertanya, apakah aku bisa kembali ke masa lalu yang sudah lama hilang? Ciel menjawab, sebelum bertarung melawan Yuki, Anda telah mendapatkan skill teleportasi yang Anda dapat dari Mai Furuki. Skill itu telah dioptimalkan hingga Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan tiba pada tempat yang Anda inginkan. Itu adalah instantaneous movement. Rimuru pun sangat senang sekali mendengar hal itu dan akan kembali untuk mengalahkan Yuki sekali lagi. Di sisi lain, Ramirez, Gi, Chloe, dan orang terkuat lainnya kini telah meluncurkan serangan terkuat mereka ke arah Yuki. Di saat Yuki akan melepaskan skillnya, tiba-tiba muncullah sosok di tengah pertempuran dan melahap serangan gabungan super dahsyat itu. Ramirez pun sangat terkejut dan berkata, apakah itu kau Rimuru? Rimuru menjawab, tentu saja. Dan apakah itu wujud aslimu Ramirez? Ramirez di sana terlihat sangat cantik dengan rambut berwarna pelangi. Ramirez menjawab, dasar idiot, kami sangat mencemaskanmu Rimuru. Di sana terlihat Diablo pun tersenyum dengan ekspresi yang sangat gembira, sedangkan Chloe terlihat seperti ingin menangis. Gi berkata kepada Rimuru, bagaimana bisa kau dengan santuinya membatalkan serangan terkuat kami? Dan ada apa dengan penampilanmu kali ini? Rimuru pun akhirnya menyadari bahwa dirinya kini telah tumbuh seperti orang dewasa. Rimuru berpikir bahwa itu mungkin adalah efek dari Ciel yang telah mengumpulkan energi selama dirinya tidak sadarkan diri. Jadi gini pak, di saat Rimuru dilemparkan menuju akhir masa depan, Ciel telah hidup melalui ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu Rimuru terbangun. Dan pada saat itu, Ciel terus-menerus mengumpulkan energi Turnul dan menyimpannya di ruang tak terbatas. Sehingga energi itu kini telah terkumpul sangat-sangat besar sekali. Dan pada saat ini, Rimuru akan melanjutkan pertempurannya melawan Yuki kembali. Yuki di sana sangat terkejut sekali gitu pak. Yuki berteriak dan berkata, ini mustahil, ini sangat mustahil, kau seharusnya sudah terlempar di akhir masa depan. Rimuru menjawab, kau benar, aku telah terjatuh ke dalam rencanamu, tapi itu bukan masalah bagiku. Yuki sangat frustasi dan berkata, itu tidak mungkin seseorang dapat kembali dengan utuh setelah berada di akhir dunia. Itu sangat mustahil.
Namun karena di hadapannya itu adalah Rimuru, Yuki pun memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatannya pada pedangnya dan menebas Rimuru. Dengan kecepatan tingkat dewa, Yuki melancarkan tebasannya dengan kekuatan penuh kepada Rimuru. Namun seketika itu juga, Rimuru meraih pedang Yuki dengan kedua jarinya dengan santuinya. Rimuru kemudian menyerang balik Yuki dengan tendangan yang telah dilapisi oleh energi Turnul. Dengan hanya tendangan ringan Rimuru, itu telah membuat Yuki terlempar sangat jauh. Dengan itu saja, Yuki kehilangan setengah dari semua energinya. Yuki pun menatap Rimuru dengan ekspresi yang sangat tercengang. Yuki berkata, Siapa kau sebenarnya? Yuki mungkin mengira itu adalah Veldanava. Namun tiba-tiba, Rimuru memancarkan sebuah cahaya. Cahaya itu menyebar dan melindungi Ramirez, Milim, dan yang lainnya. Dan setelah itu, Rimuru memancarkan aura hitam pekat yang mengerikan. Rimuru kemudian berjalan menuju ke arah Yuki. Yuki berteriak ketakutan dan berkata, "Berhenti, jangan mendekat." Tiba-tiba, tubuh Yuki sedikit demi sedikit hancur ketika terpapar aura hitam Rimuru. Sudah terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Yuki terus berjuang sampai akhir, tapi semuanya sia-sia. Rimuru berkata, "Renungkanlah dosa-dosamu di dalam diriku." Rimuru kemudian melahap Yuki dan melemparkannya ke dalam penjara tak terbatas. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Rimuru. Rimuru kini telah menjadi dewa yang melebihi Veldanava. Veldanava dahulu telah kehilangan energi Turnul karena tidak mampu menampungnya. Tapi Rimuru dengan ruang tak terbatas, dia mampu menampung energi Turnul hingga tak terbatas. Dengan begitu, Rimuru dapat menguasai multiverse di dunia Tensura. Dan setelah itu, 1 tahun telah berlalu ketika Rimuru mengalahkan Yuki. Banyak hal yang terjadi setelah itu. Krisis global telah selesai. Kemenangan Rimuru disiarkan ke seluruh dunia. Sosok Rimuru diproyeksikan di atas langit masing-masing negara dengan sihir proyeksi. Dunia dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Kekacauan secara bertahap telah berhenti. Setiap negara kini telah membangun negaranya kembali. Teknologi semakin berkembang meningkat pesat. Dengan itu, dunia akhirnya mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Di sisi lain, Felgreen kemudian akan melakukan perjalanan untuk mencari reinkarnasi Rudra. Sedangkan Velzar dan Ki kembali ke benua utara dan membangun kastilnya kembali. Di saat pertempuran terakhir, skill ultimate milik Gi, Prideful King Lucifer, telah berevolusi menjadi skill ultimate Abyss God Nodens. Namun saat pertempuran itu, Gi belum sempat menguji skill ultimate-nya. Itu karena Rimuru telah tiba tepat pada waktu saat itu. Menurut Rimuru, jika Gi bertarung dengan serius dan mengerahkan semua kekuatannya, dia mungkin mampu mengimbangi Yuki. Dan di sisi lain, baru-baru ini tampaknya Suna, Sion, dan Milim bersaing satu sama lain. Zoe berkata kepada Rimuru, mereka kini telah melakukan perang suci untuk merebutkan siapa yang akan menjadi istri sah Tuan Rimuru. Hal itu pun membuat Rimuru puyeng sakit kepala gitu pak. Sementara mereka bertiga berkelahi, saat ini Rimuru sedang bersantai dengan minum teh bersama Chloe. Dan setelah waktu berlalu, Rimuru kemudian pergi ke dunia asalnya. Di sana Rimuru melihat sosok dirinya yang telah terkapar setelah ditusuk seseorang. Lingkungan di sana dipenuhi dengan teriakan dan jeritan. Suara sirine yang datang dari mobil polisi dapat terdengar dari kejauhan. Tamura dan Sawatari berteriak dan menangis setelah melihat Satoru ditusuk dan sekarat. Dan kemudian Rimuru mendekati Tamura dan menepuk pundaknya. Rimuru berkata, "Tolong minggir sebentar Tamura." Tamura menjawab, "Kamu siapa? Bagaimana kau tahu namaku?" Rimuru menjawab, "Jangan khawatir Tamura." Rimuru kini telah berada di dekat Satoru yang merupakan dirinya di dunia ini. Rimuru kemudian mengeluarkan inti semu dari sakunya dan menyatukan itu ke dalam tubuh Satoru. Rimuru juga mentransfer keberadaan paralelnya ke dalam tubuh Satoru. Dan dengan ramuan penyembuh, Rimuru menyembuhkan lukanya itu. Setelah semuanya selesai, Rimuru pun segera pergi dari dunia ini dan kembali ke Tempest. Di sisi lain, Diablo kini telah menyiksa orang yang menusuk tuannya di dunia ini. Meskipun Rimuru memaafkan pelakunya, tapi tidak untuk Diablo.
dia pun menggunakan endless pain untuk memberikan siksaan yang tak berujung kepada pelaku itu. Dan pada akhirnya, Satoru Mikami pun terbangun di tempat tidur rumah sakit di dunia itu. Di sebelah Satoru juga ada Tamura yang menjenguknya. Satoru kemudian mengatakan kepada Tamura bahwa dirinya telah bereinkarnasi dan kembali untuk menyelamatkan dirinya. Namun anehnya, Tamura tidak terkejut dan mempercayai Satoru. Itu karena Tamura juga merasakan hal yang tidak wajar saat seorang wanita menyelamatkan Satoru yang tidak bisa ia cerna dengan logika. Tamura merasa bahwa wanita itu adalah Satoru. Satoru kemudian menceritakan semua yang dialami ketika dia bereinkarnasi. Dan cerita pun berakhir. Dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jika kalian memiliki saran untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya Pak. Tentu saja di Warga Anime. ものではなく思念でイメージしたものである。一人で刺してばかりではつまらぬので、ちょうど相手が欲しいと思っておったところだ。心ゆくまで我の相手をしてもらうぞ。病院ではない。じゃあどこだよ。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。